sebenarnya saya masih mengalami kegalauan, Prof. Andri, berkaitan dengan topiknya sih sebenarnya sudah tahu, cuman permasalahannya ini yang mau saya ambil yang sebelah mana, begitu, Prof. Yang pertama, yang sebenarnya ingin saya ambil pertama kali adalah saya ingin mengetahui permasalahan berlandas dari permasalahan seperti ini, Prof. Yang kemudian sudah pernah saya sampaikan sebelumnya di kelas ini, bahwa pasangan suami istri yang hendak melakukan proses adopsi anak itu kan mereka melakukan negosiasi komunikasi atau mereka melakukan apa? Mereka pasti akan melakukan proses-proses negosiasi komunikasi untuk bagaimana mereka akhirnya memutuskan untuk mengadopsi anak, dan proses itu bisa internal maupun eksternal. Nanti saya akan menggunakan teorinya Fitzpatrick, di mana teorinya ini berkaitan dengan apa itu yang low conversation dan low conformity itu. Kemudian di sisi lain saya juga sebenarnya ingin juga meneliti ketika proses adopsi itu sudah di tahapan ini, Prof. Sudah punya anak. Artinya sudah ketika permasalahannya jadi kedua adalah ketika anak itu harus diketahui identitasnya gitu. Identitasnya dia. Jadi bagaimana orang tua menyampaikan identitasnya sebagai seorang anak adopsi itu bagaimana. Itu sebenarnya dua problematika itu yang dialami oleh orang-orang yang sedang melakukan proses yang mengalami atau mengalami kejadian adopsi di dalam keluarganya mereka. Jadi ada sebenarnya permasalahannya ada dua hal, Prof. Yang pertama, di tahapan awal ketika mereka dalam proses mengadopsi itu begitu, karena sekarang kan ada perkembangan yang pernah saya ceritakan, ada perkembangan teknologi dalam bidang adopsi yang juga berkembang, seperti sekarang orang sudah tidak lagi menyembunyikan proses adopsi itu, tapi kemudian dia juga mulai terbuka karena dalam adopsi itu juga khususnya dalam konsep open adoption atau adopsi terbuka itu orang sudah tidak lagi menganggap itu sebagai aib, ada pergeseran begitu. Itu saya ingin melihat apakah betul ada pergeseran dari low conversation dan low conformity-nya di teorinya family communication pattern itu. Nah, yang kedua adalah ketika berkaitan dengan problematika anak ketika orang tua ketika menyampaikan identitas komunikasi sang anak begitu. Nanti saya akan menggunakan pendekatan budaya juga dalam melihat hal ini dalam konteks budaya orang Jawa, gitu, adopsi anak dalam konteks orang Jawa dan adopsi anak dalam konteks orang luar Jawa atau non Jawa. Gitu, dalam patriarka dan matriarkal begitu, Prof. Kira-kira demikian. Datanya bagaimana? Datanya yang mau diambil itu dari mana sumber datanya? Sumber datanya yang saya ambil source-nya dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Prof. Jadi yang melakukan adopsi dari Dinas Sosial. Jadi itu ada kasus-kasus yang Jawa. Nggih. Ya, kira-kira nanti sekitar ada 25 pasang suami istri, Prof. Jadi cukup banyak memang. Nggak banyak sekitar 20 pasang suami istri. Jadi rencananya saya 10 itu yang Jawa, 10 yang luar Jawa, non Jawa begitu. Ada perbedaan itu? Ya, makanya dilihat dari sisi kulturalnya, Prof. Jadi mungkin akan saya bagi yang konsep patriarkal maupun yang konsep matriarkal gitu. Jadi yang adopsi anak, karena gini, Prof. Kalau menurut hasil observasi awal saya, yang anak di mereka yang keluarga patriarki itu yang menganggap bahwa adopsi anak adalah suatu hal yang saya menduga itu berbeda antara patriarkal dengan matriarkal. Jadi yang orang Jawa dengan orang Padang atau orang Bima itu berbeda dalam melihat proses adopsi anak begitu. Ya, kalau begitu sumber datanya berarti Anda harus mendatangi ke 25 orang itu. Oke, Prof. Anda sudah mengenal komunikasi lintas budaya Anda ya? Saya baru belajar sih, Prof, yang komunikasi lintas budaya. Dulu pernah mengajar mata kuliah itu, cuman belum mendalam memang, Prof. Kalau yang diteliti karena perbedaan latar belakang budaya, itu merupakan culture nanti. Merupakan satu bahasan yang khusus, ada itu problematik khusus. Bahwa latar belakang budaya itu mempengaruhi proses adopsi. Iya, itu mungkin yang paling menarik. Prof. Agak sedikit sulit karena penyakitnya itu ada dua dalam proses adopsi yang dilihat dari
perspektif budaya ya, Yeah. atau etnisitas itu. Yang pertama karena mereka sejak lahir mempunyai etnosentrisme. Betul. Yang kedua, sejak lahir dia menerima stereotip yang bisa menjerumuskannya dalam satu persepsi yang keliru. Jadi dua penyakit itu menjadi menarik ketika Anda membandingkan proses adopsi dari etnis yang berbeda. Jadi bukan persoalan itu patriarkal atau matriarkal nih, Prof. Nah, ya itu merupakan bagian dari etnisitas. Etnosentrisme berarti, Prof. Nanti. Kedua, stereotip maksudnya bahwa problematik di dalam proses adopsi itu dipengaruhi oleh latar belakang budaya. Kalau itu ya diteliti mengenai 25. Itu sedikit untuk disertasi Mbak Winda ya. Gitu nggak, Bro? Ya kalau nulis skripsi atau tesis ya terserah lah. Pasca sarjana itu menentukan untuk buku bacaan atau buku babon. Textbook of dissertation itu minimal 28 gitu ya. 28 J. Nah, untuk menulis proposal disertasi itu 28 buku babon. Jadi baik itu berupa textbook. Kalau Anda pendekatan Marxis misalnya ya harus baca buku karya-karya Karl Marx. Kalau mempunyai pendekatan fungsional approach, ya, bisa Talcott Parsons, bisa August Comte ya. Itu wajib begitu. Itu caranya kita belajar menyusun proposal disertasi. Jadi kalau cara bagaimana beradaptasi dan sebagainya itu sebuah metode analisis saja, bukan paradigmatik. Nah, harus dibedakan itu antara paradigmatik dan method of analysis. Kalau metodologi itu kan dibagi 3. 1, mengenai jenis sumber. 2, bagaimana memperoleh sumber. 3, menganalisis data. Menganalisis data itu yang digunakan adalah method of analysis itu, seperti yang Anda sebutkan tadi ya. Menggunakan negotiation, menggunakan ya. Gitu. Jadi nanti memang penggabungan antara komunikasi keluarga atau interpersonal communication dan komunikasi lintas budaya, Bro. Nah, kita coba dulu mesti harus Anda lakukan itu. Kalau itu di dalam teori perubahan sosial, ya setidaknya kita mengetahui bahwa perubahan sosial atau perubahan perilaku itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada struktur, ada faktor fungsi, ada faktor evolusi, dan ada faktor yang merupakan resens ideologi atau merupakan satu problematik mutakhir, misalnya pengaruh internet dalam proses adaptasi, ya gitu. Masyarakat itu bisa mengakibatkan suatu hal yang bisa mempengaruhi komunikasi dan perilaku masyarakat. Ya agak kompleks itu. Makanya kita ya memilih yang paling sederhana saja, yang mudah dapat diikuti teori dan paradigmatiknya. Itu yang lainnya. Kemudian yang kedua setelah Mbak Winda, siapa? Mas Kuko? Siap, Mas Koko? Oke, Prof. Monggo, Mas Koko. Oke, Prof. Rencana saya ke depan ini tentang manajemen komunikasi, manajemen makna koordinasi pada tradisi kawin colong di warga Osing Banyuwangi menika, Prof. Kawin colong ya. Oke. Jadi teori manajemen makna itu dari Richard West dan Turner.
ini adalah bagian dari teori komunikasi interpersonal. Jadi yang membuat latar belakang dari permasalahan ini adalah bahwa kawin colong ini kan masih bergulir saat ini, masih terjadi juga, walaupun secara grafik tidak begitu ada kenaikan yang signifikan, malah ada penurunan, tapi setiap tahun terjadi itu di daerah Kosing, itu daerah Banyuwangi. Cuma masalahnya kawin colong ini kan sudah menjadi budaya mereka. Hanya saja mengapa walaupun budaya tapi tidak semudah yang dibayangkan, dalam artian masih terjadi konflik gitu. Kan di latar belakang oleh peristiwa di mana pihak keluarga khususnya perempuan ini kan tidak setuju dengan si calon laki-laki, sehingga kawin colong itu terjadi. Nah, sehingga di situ ada konflik. Nah, konflik ini bagaimana bisa terpecahkan sehingga perkawinan, jadi setelah kawin colong itu terjadi, tetap proses perkawinan itu tetap dilaksanakan, walaupun meninggalkan sisa-sisa sebuah konflik di antara keluarga, khususnya pada keluarga perempuan. Nah, melihat dari sisi kajian teori komunikasi tersebut, teori manajemen makna ini ada 3 asumsi dasar yang melatar belakangi, di mana nanti akan melihat seperti apa konstruksi sosial yang dibangun, realitas sosialnya juga demikian, dan mana-mana yang terkandung di dalam sebuah pribadi-pribadi mereka ini, Prof, yang nantinya akan saya coba untuk breakdown untuk bisa diteliti lebih dalam lagi. Pengaten, Prof. Ya, kalau saya mendengar cerita Anda itu masih bersifat dominasi sosiologi ya. Jadi belum menunjukkan aspek-aspek komunikasi yang penting. Ada persoalan komunikasi apa itu di dalam sistem kawin colong atau apa itu? Ya, itu Prof. Jadi bagaimana bisa membangun kesepahaman bersama, menikah, Prof? Ya, kalau komunikasi itu kan berbicara tentang SMGRI kan. Yeah. Ya, mesti yang harus menjadi terminologi problem itu ya terminologi yang digunakan dalam ilmu komunikasi. Misalnya itu kelompok atau source ya, sumber. Kemudian dalam proses itu apakah yang digunakan itu levelnya interpersonal communication atau itu communication kelompok ya, ataukah itu terlibatan mass communication ya, saya tidak tahu. Kak itu kalau studi komunikasi itu begitu, Mas Ugo, ya. Kemudian juga nanti pada waktu akan menjelaskan mengenai problematik message ya, pesan, itulah baru menggunakan teori makna itu maksudnya. Tetapi sebagai ahli komunikasi itu ya kita harus lebih operasional di dalam mengimplementasikan misalnya pengaruh latar belakang budaya terhadap pola perilaku komunikasi ya. Misalnya ada konflik dan sebagainya, tapi kita tidak berbicara di konfliknya, tetapi bagaimana konflik itu disebabkan oleh kesalahan di dalam manajemen komunikasi gitu. Lalu ada bicara mengenai efek ya, seperti komunikan, bagaimana menerima pesan dari sumber, apakah itu maknanya bisa misinterpretation ya. Kalau komunikator misalnya pihak laki-laki mengatakan sesuatu yang sebetulnya baik, tapi diterima oleh pihak perempuan yang sebagai komunikan itu menjadi buruk, lah itu kan misunderstanding gitu, salah pahaman muncul. Tapi itu cara kita menjelaskan tentang proses of communication. Nah, di situ akan tampak nanti penggunaan teori-teori interpretasi makna ya, baik secara hermeneutik atau menggunakan semiotika atau teori interpretasi kritis, terserah saja yang mau dipilih.
Tetapi proses berpikir kita bukan sosiologis seperti tadi, ada konflik. Ya kalau itu ya sosiologis saja. Kita menceritakan sesuatu di luar bidang ilmu kita yang kita pelajari ini. Ya boleh saja Mas Kukuh dari sosiolog kemudian menceritakan proses kawin colong itu secara sosiologis, tapi ini kan di prodi komunikasi. Ada pakemnya gitu. Pakem yang harus dipegang itu kalau menurut literature ya level of communication. Mbak Winda, Mas Kuko itu di level apa? Peristiwa yang sedang mau dibahas itu. Ya, ada seorang calon dokter, peristiwanya itu hanya peristiwa perang batin, jadi ya intrapersonal communication itu very good ya. Jadi menurut literature harus ditentukan. Ya. Makanya Mbak Winda itu ada yang interpersonal communication menurut literature ya. Yang saya baca itu ya ada juga cross cultural communication. Kayak begitu ya, nanti Mas Kuko ya harus begitu. Ini levelnya di apa ini? Satu level bisa beberapa level. Pada waktu kelompok bertemu ya dari kelompok laki-laki, kelompok perempuan, tapi ada juga mungkin hanya interpersonal communication antara dua orang saja. Nah itu dalam buku-buku komunikasi disebut diadic communication. Kalau yang menggunakan perantara, baik itu media maupun orang disebut triadik karena ada perantaranya. Kayak begitu cara berpikir komunikasi. Jadi ceritanya itu selalu menggunakan terminologi yang bersifat atau yang dipakai oleh komunikasi di dalam menjelaskan persoalan-persoalan komunikasi. Nah, kebanyakan yang membuat teori-teori itu juga bukan originally dari pure science of communication. Sehingga ya dia kembali pada ilmunya sendiri untuk menjelaskan perubahan dan perkembangan perilaku itu. Misalnya Mas Kupo, menurunnya kawin colong karena terjadi disrupsi, nah, itu bagus sekali itu. Kata-kata disrupsi itu very communication perspektif ya. Jadi nggak secara sosiologis begitu. Kalau hanya orang membaca sosiologis itu, saya sering mencatat, kamu cerita kancil. Maksudnya cerita kancil itu bukan bidang ilmu kita yang menceritakan seperti itu. Jadi unsur-unsur komunikasi minimal ada 12 unsur komunikasi. Ya. Baca bukunya Prof. Andri, Multicultural Communication itu saya jelaskan juga, saya ambil dari berbagai sumber. Ada 12 unsur itu. Tidak hanya SMCRI 5, tetapi ada interpretation, ada encoding, dan proses decoding. Penting itu. Ruang dan waktu juga sangat mempengaruhi ya, non-verbal communication. It's very influence ya in the communication process itu harus dipahami secara sangat baik gitu. Jadi komunikasi itu sangat multi perspektif. Bukan kita melihat peristiwa secara dangkal hanya melihat pandangan mata. Komunikasi tidak seperti itu. It's very deeply encore ya. Again ya, maksudnya itu sangat lebih mendalam kalau kita melihat unsur-unsurnya. Misalnya proses, kalau interpretasi makna itu pada proses encoding dan decoding itu menjadi satu hal yang sangat urgent ya di dalam pembahasan kita. Misalnya contoh peristiwa Adi Armando ya. Orang-orang yang membela ya itu kekerasan dan sebagainya. Orang lupa bahwa berkomunikasi secara sembarangan seperti Adi Armando itu, ya saya kira ya dia sahabat saya, satu kantor sama saya, satu ruangan gitu. Saya sering berdiskusi dengan dia, tetapi kadang-kadang dia mengabaikan teori-teori yang diberikan kepada kita untuk bertindak.
dia dokter komunikasi yang sangat cerdas di UI, ya, tetapi kadang teman saya ini lebih mengutamakan profanitas daripada proses-proses komunikasi yang bersifat transendental. Maka seperti Mbak Winda dan Mas Kuko, itu wilayah transcendental communication itu sangat penting sekali. Nah sekarang tahun 90 saya menceritakan ini ditolak oleh banyak orang, banyak profesor, banyak kolega saya yang menolak. Karena apa? Yang menyampaikan orang Indonesia, teman sendiri. Tapi ketika Little John 3 tahun terakhir menulis Bayern of Communication, kurang kembali, wah itu dulu dijelaskan oleh Prof. Andri dan sebagainya. Karena apa? Karena kita hanya tidak menuliskan tentang pengalaman sendiri, ya. Bahwa bahasa alam itu merupakan bahasa kehidupan. Ya, alam tidak bisa dideteksi. Hanya mungkin si Mbak Rara yang jadi pawang di Mandalika itu yang memegang remote control AC di Jagat Raya. Dia cerita begitu, Anda yang pasti tidak percaya. Kita tidak pernah diajarkan ilmu-ilmu yang bersifat Bayern of Science. Semuanya harus positivistik, harus ada di depan mata kita. Kalau Anda bisa mengungkapkan proses komunikasi itu di dalam dua perspektif, satu menggunakan communication and reality, yang kedua Bayern as communication. Baca bukunya Pak Little John itu agak baik akhir-akhir ini. Yang awal-awal ya hanya kompilasi dari berbagai tulisan orang lain, tapi sekarang dia sudah mulai menulis tentang hal yang Bayern, yang di luar science communication. Itu menarik itu, dan sementara saya sudah tidak banyak memakai kajian-kajian yang bersifat Bayern. Karena ada ilmu yang baru itu, kemudian teman-teman mulai membuat itu. Tapi tidak apa-apa, daripada tidak sama sekali lebih dari terlambat. Itu ya Mas Kuko ya. Iya, Prof. Matur sembahun, Prof. Terima kasih. Yeah. Apalagi Mas Maruli Indarto yang akan mengungkapkan rahasia komunikasi. Oke, selamat malam Prof. Andri. Sehat selalu. Selamat malam teman-teman saya semuanya. Ya Prof, saya proposalnya judulnya begini Prof. Model komunikasi pemerintah untuk perubahan perilaku, studi kasusnya rekonstruksi pesan pada kampanye nasional vaksinasi. Ya, oke. Itu setelah kemarin Prof memberi masukan ke saya yang pesan mengancam dan sebagainya. Tapi saya baru menemukan yang, jadi saya kira-kira saya akan menggabungkan pendekatannya itu ada model komunikasi di pemerintah, terus bagaimana sih komunikasi pemerintah itu mengadopsi dari apa yang terjadi di masyarakat, kira-kira persepsi masyarakat. Persepsi masyarakatnya itu saya akan menggunakan pendekatan teori. Sejauh ini dari 5 teori sepertinya saya baru mencoba menggunakan teori health belief model di komunikasi kesehatan. Kalau yang di model komunikasinya pemerintah itu saya akan fokus pada pesan, Prof. Nah, tapi pesannya saya jujur belum bertemu teori yang jitu, Prof. Ya, indikatornya sih ada gitu. Saya membuat teori message studies ya, khusus teori tentang pesan yang saya kembangkan dari beberapa akademisi Amerika Serikat.
yang menulis tentang studi pesan itu menjadi faktor yang penting di dalam proses komunikasi. Kalau saya pesan itu sebagai penggerak kebudayaan, karena perspektif saya lebih kepada cultural studies. Ada buku saya Message Studies itu Anda ketik di browser di internet, nanti saya kira sudah ada yang saya upload. Nah, di situ ada proses-proses ya, ada proses-proses bagaimana caranya kita mengungkapkan tentang originalitas pesan yang sesungguhnya. Ya, misalnya Ade datang di kerumunan, kan menjadi masalah pertanyaan itu, ada apa itu? Sederhana, ternyata hanya ingin membuat konten ya. Tapi kalau membuat konten kan dia hanya dapat gaji dari YouTube. Tapi kalau jadi teaser atau influencer ya mungkin dari cukong-cukongnya dari pemerintah ya nggak tahu. Mestinya dan dia mengatakan ketika dikunjungi oleh para cukong, oh saya akan lebih gila lagi. Ya memang sekarang udah gila, mau gila seperti apa? Ya Prof. Ya, itu hak pribadi, itu no problem bagi saya. Izin Prof, kalau teori-teori pesan yang ini kayak model saya kayak rekonstruksi itu apa ya Prof ya? Interpretatif atau apa Prof? Mohon arahan Prof. Ada, saya lupa. Dua orang yang menulis satu buku yang sangat bagus sekali. Anda tulis saja itu message studies gitu ya. Sudah saya tulis Prof, nanti saya cari Prof. Ada beberapa peneliti, saya mengambil 4 peneliti, Simon Weaver sama siapa itu dan lain-lain lah. Karena udah lama banget saya nulis tahun 90 ya. Kira-kira 30 tahun yang lalu dan tidak pernah saya buka karena ilmu saya itu pindah-pindah ya. Dari komunikasi ke HI, ke olahraga, ke pendidikan, ke kajian budaya, ke hukum. Jadi yang mana suka saja, yang paling saya suka ya saya berdalam. Tapi syukur alhamdulillah setiap ilmu saya membuat satu catatan-catatan menjadi satu buku ya. Kalau buku saya yang terakhir di chapter itu ya komunikasi digital. Ya Prof. Punya 500 halaman tapi saya menjadi book chapter saja. Salah satu di antara para penulis Indonesia. Nah di situ memberi latar belakang munculnya teknologi, pemerintah, dan pesan yang diciptakan. Nah, saya meneliti tentang pesan pemerintah terhadap lawan politik, nah kemudian melawan masyarakat sipil yang melawan pemerintah, Habib Rizik dan kawan-kawan terhadap pemerintah. Bagaimana penggunaan terminologi? Ya, itu menarik bagi saya karena pemerintah radikal dan sebagainya, sementara musuhnya pemerintah sekarang itu ya menganggap otoriter, menangnya sendiri, yang satu kadrun, yang satu kadal gurun. Jadi apa menarik itu bagi saya ya. Jadi perebutan wilayah publik ya untuk kepentingan political discourse. Itu yang satu di buku itu ya. Baik, nanti saya pelajari Prof. Ya. Memang saya belum menemukan teorinya, tapi saya mungkin akan bisa menemukan segera. Kalau cara mengukur efektivitas pesannya, saya kemungkinan pakai PFM ya, parallel evaluation method untuk sebuah pesan. Kalau komunikasi sampai pada level efektivitas itu ya kaku saja, nggak usah pakai interpretasi, Mas Maroli ya. Tapi kalau tidak sampai pada efektivitas, karena studi komunikasi itu kalau sudah menyangkut efektivitas itu sudah hasil opsi dari hasil komunikasi. Dan itu merupakan studi yang sangat berat ya. Maksud saya, tapi ringan, tapi pekerjaannya dalam menyiapkan instrumen berat, cuman harus rigid itu. Tidak bisa. Maksudnya sangat instrumentalis banget, kalau kuantitatif itu cocok kayak begitu ya. Tapi kalau studi yang saya buat yang dimuat di dalam demokrasi di alam era digital itu
sangat interpretatif sekali. Bisa saja pendapat saya berbeda dengan orang lain. Tapi kalau sudah efektivitas communication itu data Luhut melawan datanya BEM UI loh. 110 juta mendukung 3 periode, yang lain mengatakan itu hanya sekedar hoax. Ya, kita tidak membutuhkan betul atau tidak betulnya, itu komunikasi pemerintah dan masyarakat berbeda itu karena perspektifnya. Makanya ya Pak Luhut ya tidak bisa menunjukkan 110 juta orang mendukung 3 periode. Karena apa? Yang satu bersifat kualitatif, perspektifnya Pak Luhut dengan perspektif kualitatif, tetapi datanya kuantitatif, kan gitu. Nggak ketemu itu. Betul. Iya, artinya apa? Meskipun secara kuantitatif ditunjukkan ada 110 juta yang pro terhadap 3 periode, tetapi masyarakat yang menerima itu kan sudah skeptis. Jadi tidak ada gunanya gitu. Nah, itu enggak, Prof. Yang problematik seperti itu yang menarik. 3 periode itu cuma 4%, Prof, di data kita. Ya, kita klarifikasi aja. Iya, itu makanya. Data engagement, Prof, yang Pak Luhut itu kan di-provide dari kita juga. Iya, ya itu. Tapi kan. bukan data reach, bukan data engagement. Ya, banyak. Ya, makanya itu kan saya sebut penjelasannya kualitatif, ya toh. Data kuantitatifnya ya suka-suka gitu. Meskipun muncul tapi dijelaskan kepada masyarakat yang sudah skeptis, yang bicara itu pemerintah pasti untuk kepentingan politik mereka dan mencari keuntungan dari duduk sebagai aktor politik kan gitu. Ya, guru saya di Perancis menjelaskan mengapa orang itu gila kekuasaan. Karena profit. Jadi itu yang saya pelajari bertahun-tahun di Perancis itu, guru-guru saya mengatakan begitu. Mengapa? Ya karena dia bisa memaksa orang, bisa menangkap orang, bisa memenjarakan semaunya sendiri, punya kekayaan berlimpah ruah, triliunan, gitu. Dan kemudian hidup mewah, nggak mikir itu dosa apa tidak dosa, karena pada dasarnya kekuasaan itu bersifat profit. Ya saya diajarkan begitu, sehingga kalau setiap orang mengejar kekuasaan dan itu karena ya memang ya, empuk itu ya, enak itu. Jadi sudah wajar saja menjadi rebutan. Nah, perspektif semacam itu penting diketahui, Mas Baroli. Jadi tidak seperti mata kuda yang di samping kanan kirinya dibatasi oleh. Ya. Jadi harus. Baik, Prof. Nanti kita updating lagi. Mohon arahannya, Prof. Ya harus objektif. Saya menguji terakhir saudara Arif gitu, anaknya cerdas, bagus, tapi tidak detail. Ya keblekong-blekong. Tapi dia berterima kasih. Seperti ya itu menjelaskan dengan berbagai argumen yang sangat masuk akal, tapi dalam beberapa hal sangat lemah. Nah, saya menunjukkan yang kelemahan saja ya, saya mohon maaf begitu. Tapi kalau Anda terima silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Pengetahuan itu ya suka-suka juga kan. Nah, kebetulan Anda dapat penguji yang gampang, promotor yang gampang. Meskipun nulis disertasi acak-acak ya lulus saja. Enggak apa-apa, sudah. Nanti disertasinya jangan dipublikasikan, disimpan di mana atau dibuang di tempat sampah, itu tidak apa-apa. Yang penting sudah dapat dokter kan itu. Itu ya. Janganlah, Prof. Biar bermanfaat ya enggak? Ini teman-teman. Nah, kalau bermanfaat ya pasti harus ditulis secara jujur ya toh, dan objektif itu. Meskipun lama bertahun-tahun ya tetap dikenang orang. Nah, saya menulis disertasi 400 halaman dalam 3 tahun, saya terbitkan bahasa Indonesia 400 halaman. Ya syukurlah perspektif argumentasi saya masih terus berjalan sampai hari ini. Itu mengapa? Karena ya mendapat kritikan dan
didikan yang sangat keras di Eropa sana, di kota Universitas Postmodern Prancis itu. Ya agak sedikit susah gitu, ya nangis-nangis. Tapi ya tantangan lah. Saya pikir harus banyak meluangkan waktu. Profesor saya bilang begini, cobalah Mas Superwasito, ya kamu dalam kehidupan itu apa sih yang kamu kerjakan? Mau ngajak ngerjakan disertasi saja kok tidak bisa misalnya bisa tepat waktu membaca kurang gitu. Ya memang ternyata sedikit sekali yang bermanfaat dalam kehidupan 24 jam itu, apalagi puasa ya. Puasa itu tadi saya Kamis itu ngajar 5 mata kuliah, bisa bayangkan. Yang siang-siang sampun pun kesel gue deket nih, nah dipindah hari lain saja. Seperti ini kan pindah juga ya. Ya mohon maaf itu. Jam 8:30, 10, jam 10 lagi, jam 11 lagi. Ya sudahlah, 3 kali sudah cukup. Selamat ya Mas Maroli, pokoknya bekerja terus. Jangan sampai putus asa. Siap, Prof. Selalu lah, Prof. Ya, semangat. Bagus. Ya Mbak Mariani Yusuf, apa yang mau ditulis? Monggo, yang lain mendengarkan. Ya Prof, terima kasih. Pada kuliah pertama, waktu saya menyampaikan bahwa proposal saya berkaitan dengan budaya dari Komisi Informasi Publik, Prof menyarankan bahwa itu tidak perlu diteliti karena budaya itu memang tidak berjalan gitu. Jadi saya mencoba mencari ide lain, Prof, tentang budaya di internet, tapi saya mengambilnya tentang komunikasi yang dilakukan dalam grup virtual, kemudian menimbulkan komunikasi politik etnis. Kebetulan bahwa di Maluku Utara sejak adanya internet, kita yang geografisnya pulaunya berjauhan itu tidak lagi berdebat melalui tatap muka, tetapi semua dari kabupaten kota, karena kita di sini ada 10 kabupaten kota, itu berdebat melalui grup-grup virtual. Dan kebetulan bahwa ada satu grup virtual besar beranggotakan sekitar 8.000 lebih anggota. Itu berdebat tentang pemilihan gubernur itu di dalam grup tersebut, sehingga menimbulkan wacana-wacana tentang komunikasi politik etnis, tentang politik etnis, sehingga saya berkeinginan untuk melihat ini. Namun saya rencananya menggunakan metode etnografi virtual, Prof. Namun di mana etnografi virtual ini melihat bagaimana budaya terbentuk dalam ruang-ruang internet. Namun saya menggunakan konsep Kristen Hein, namun masih belum fix juga, Prof, masih bingung karena baru menyusun proposal disertasi. Ada kakak kelas Anda yang saya bimbing, namanya Saudara Arif. Saudara Arif ini meneliti tentang diskurs di dunia virtual yang menyangkut tentang perbedaan budaya. Namanya Arifnya. Saya lupa kalau mau minta kontaknya akan saya beri Anda ya untuk komunikasi dengan beliau ya. Nah dia juga menyangkut itu media baru, Mbak. Baca buku media baru. Kakak kelas Anda, Saudara Erwin dia itu ya. Pada waktu S1 saya yang bimbing, S2 saya yang bimbing, S3 enggak, tapi dia menulis 2 buku yang cukup baik ya tentang dunia virtual. Artinya mana ya?
Saya kira ada di dekat saya, tapi kelihatannya masih ada dicari ya. Bukunya Mas Heri Windia. Kenal enggak Mas sama Mas Heri Windia? Belum kan, Prof. Tapi nanti saya carikan, Prof. Heri Windia Wijaya itu dosen komunikasi UNS. Ya, dia menulis 2 buku yang cantik mengenai terorisme and virtual, ya, dunia virtual, dan yang satunya tentang media sosial. Sangat menarik tema Bu Mariani ini karena judulnya itu harus media baru, harus new media itu. Discourse in new media in Maluku itu sudah bagus itu dalam konteks pemilihan gubernur, sudah. Ya. Itu sederhana begitu saja. Ya, Anda membukakan tentang discourse itu, kemudian berisi tentang politik etnisitas, kemudian mengabaikan solidaritas, itu loh. Ya, mengabaikan solidaritas. Itu kategorisasi yang mau kita buat. Dan harus hati-hati di Pak Kuko, ya, Bu Winda, untuk menerjemahkan kata budaya itu harus sesuai, karena ada lebih dari 250 definisi tentang budaya yang berlainan satu dengan yang lain, ya. Jadi kata-kata budaya itu sendiri, kalau di ilmu politik yang namanya budaya itu ya komunikasi antara pemimpin dan yang dipimpin, ya. Kritik, pidato, demo, itu budaya itu dalam konteks politik, ya. Makanya kalau ada orang kemudian, wah ini ya jangan demo, Pak Yusuf Hamka itu ya boleh saja dia mengatakan untuk apa demo. Orang enggak ngerti budaya politik, ya begitu. Kalau dia bikin jalan tol 1000 km terserah, tapi soal budaya politik itu sangat khusus. Orang demo itu merupakan hak setiap individu untuk mengemukakan pendapat di depan umum dan dijamin oleh undang-undang. Ya, gitu. Jadi makanya jangan seperti Pak Yusuf Hamka, ya, yang pengetahuannya terhadap politik cakep-cakep tapi sudah bisa berpendapat. Ya, asal pendapat saja kan kasihan itu beliau, ya. Ya mestinya boleh saja mengeluarkan pendapat melalui demo karena itu dijamin undang-undang, harusnya kan begitu. Enggak terus kemudian ngapain harus demo? Enggak, dengan demo kan bisa dengan ya dengan akal sehat saja, ya. Boleh saja bilang begitu itu. Kita kira juga bukan dalam konteks budaya politik dan demokrasi. Yes, Bu Mariani, ya. Siap, terima kasih, Prof. Ya, banyak berbicara dengan kakak kelas, ya, Heri Windia Baskara. Orangnya kecil, pendek, gemuk, bundar, dan masih jomblo. Siap, Prof. Menurut saya. Yang satunya Mas Arief, dia seorang dosen, punya perguruan tinggi, dan sangat agresif pemikirannya. Menyenangkan itu, orang-orang itu. Ya, bisa Anda berdiskusi lah untuk memperkuat argumentasi Anda dalam diskusi. Oke. Terakhir Mas Eko Prasetyo, ya. Silakan Mas Eko. Oke, terima kasih Andri. Selamat malam Prof. Andri dan teman-teman semuanya. Untuk rencana proposal disertasi saya berkaitan dengan komunikasi krisis yang dilakukan oleh pemerintah, dianalisis melalui media sosial, terutama Twitter, Prof. Jadi nanti data-datanya diambil dari percakapan yang ada di Twitter, kemudian nanti dianalisis menggunakan teori jaringan, social media network analysis, untuk nantinya mengetahui relasi-relasi aktor di dalamnya secara kuantitatif, dan juga nanti secara kualitatif bisa dilihat dari pesan-pesan yang ada, untuk nantinya bisa dilihat trennya, polanya. Kemudian ya kurang lebih seperti itu, Prof. Gambaran. Anda coba bertemu dengan Didi, siapa namanya?
ada seorang mahasiswa yang cerdas dan sedang menulis dengan metode yang sama dengan apa yang Anda tulis tadi. Oh, iya. Namanya ya, Mas Didi yang dari Jogja itu ya, Pak? ya mungkin ya. Orangnya dari Kalimantan udah keliru. Oh. Tapi tempat tinggalnya di mana? Ya sering dia kulineran dengan saya. Karena kalau dia sedang dinner, sedang apa gitu, ngajak kulineran, nah di situ saya menyarankan untuk mix metode untuk Mas Eko Prasetyo dan Mas Didi mungkin ya. Ya di satu sisi kita gunakan untuk mengukur tingkat partisipasi, mengukur banyaknya atau dominasi dari satu diskurs. Apakah itu nanti menjadi agenda setting atau lain-lain, ya bisa digunakan kuantitatif approach ya. Tapi di dalam membuat kategori, ya, Anda bisa saja dengan kuantitatif approach, tapi dijelaskan melalui kualitatif. Itu yang dilakukan oleh Pak Didi ya. Saya lupa namanya. Sudah kenal Pak Didi belum? Sudah, Prof. Ya sudah. Kemarin sudah. Okay. Nanti minta. Sempat diskusi lewat Zoom waktu itu. Yeah. Banyak saya kritik ya, terakhir. Tidak hanya banyak sekali. Meskipun sudah hampir ujian kelayakan itu. Tapi dia sangat responsif ya, dan meskipun ada obsesi-obsesi yang menurut saya terlalu berlebihan, tapi ya tidak apa-apa, mumpung masih muda. Tapi obsesi yang berlebihan, yang tidak masuk akal itu bisa menjerimpet kita sendiri. Makanya saya sarankan ya kita jangan membuat jaring bagi diri kita sendiri. Ya. Kalau sudah ada jalur teoretik yang kita ikuti, ya ikuti saja. Nah nanti setelah itu Anda setelah jadi dokter terserah. Sudah tidak ada lagi promotor dan kopromotor, tanggung jawab ada pada Anda sendiri kan itu.